Qadha itu adalah bagi orang yang meninggalkan puasa sehingga itu diwajibkan untuk qadha. Nah, fidyah itu adalah orang yang mengeluarkan untuk puasanya itu 1 mud. Setiap 1 hari 1 mud. 1 mud itu dikira-kira 6-7 ons. 6-7 ons. Beras. Beras ya? Ya, itu wajib adalah beras, fidyah, wajib beras. Ya, atau kalau misalkan kita di negara luar yang biasaannya gandum, boleh kita gandum. Oh, tergantung dari negara mana ya, dia. pokoknya itu apa. Oh iya, Beb. Ini ada satu pertanyaan dari sahabat Anissa. Yang dia ini nanya, gimana sih qadha fidyahnya dari anak-anak, ibu menyusui, orang tua, orang gila itu gimana sih, Beb? Cara ringkasnya, yang gampangnya. Buat kita memahamin sih, yang mana yang qadha, yang mana fidyah, yang mana qadha sama fidyah. Coba mungkin Antum bisa bantu jelaskan yang simple, Beb. Ya. Yang gampang. Jadi saya jelaskan dulu apa itu qadha, apa itu fidyah. Qadha itu adalah bagi orang yang meninggalkan puasa sehingga itu diwajibkan untuk qadha. Ya. Nah, fidyah itu adalah orang yang mengeluarkan untuk puasanya itu 1 mud. Setiap 1 hari 1 mud. 1 mud itu dikira-kira 6-7 ons. 6-7 ons. Beras. Beras ya? Ya, itu wajib adalah beras, fidyah, wajib beras. Ya, atau kalau misalkan kita di negara luar yang biasaannya gandum, boleh kita gandum. Oh, tergantung dari negara mana ya, dia. Pokoknya itu apa, seperti itu. Jadi yang pertama itu ada di permasalahan anak kecil. Anak kecil. Anak kecil itu nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah, karena di puasa itu salah satu syaratnya adalah akal balik. Akal dan balik. Ya, akal balik ya, maksudnya udah dewasa lah. Udah dewasa. Anak kecil nggak jadi masalah kalau misalkan dia ninggalkan puasa, nggak qadha dan nggak fidyah. Yang kedua adalah orang gila. Orang gila ini kebagi menjadi 2, Sar. Ada gila yang disengaja, ada gila yang tidak sengaja. Nah, yang sengaja itu gimana? Emang ada, Beb? Ada orang yang gila sengaja, mungkin karena dia stres, pikiran, dia membuat dirinya gila sendiri. Karena apa? Karena emang kemauan dirinya itu buat gila. Oh, dia pengen gila nih? Dia cari hal-hal supaya dirinya gila itu. Nah, itu dia diwajibkan qadha tanpa fidyah. Oh. Ya, tetap diwajibkan qadha tanpa fidyah. Adapun orang yang gilanya nggak disengaja, tiba-tiba gila. Iya. Karena dia bukan mencari hal untuk dirinya, untuk tiba-tiba menjadi gila begitu. Itu hukumnya adalah dia tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah. Fidyah. Yang termasuk kayak bikin hal-hal kayak mabok tuh, Beb. Ya, itu gimana, Beb? Mabok. Nah, kalau ya siang-siang mabok, otomatis dia batalnya bukan karena maboknya, karena dia minumnya, gitu kan. Iya. Kalau sebelum malamnya tuh dia mabok nih, Beb, minum, Beb, party lah ibaratnya, party. Paginya mabok masih tuh, sampai asar misalnya tuh, itu baru sadar, ya nggak puasa nih. Itu gimana tuh, Beb? Itu dalam artian karena dia itu party, bukan partinya, bukan. Karena dia itu sengaja. Oh, sengaja, ya. Sengaja, mungkin dia sengaja pingsan atau sengaja mabok atau sengaja, intinya yang dengan dikategorikan sengaja, dia wajib qadha tanpa fidyah. Wajib qadha tanpa fidyah. Ya. Kalau misalkan sesuatu nggak disengaja tiba-tiba pingsan, itu nanti ada pembahasannya tuh. Pingsannya di 1 hari full atau jam berapa, itu ntar pembahasan lainnya. Pembahasan gitu, yang seperti lain. itu. Adapun masalah sakit. Ya, misalnya. masalah sakit juga kebagi menjadi 2 nih. Ada sakit yang diharapkan kesembuhannya, ada sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Kayak misalkan orang yang sakit di bulan Ramadan dan diharapkan kesembuhannya, dalam artian masih bisa sembuh lah, sakitnya tidak parah, itu hanya wajib qadha dan tanpa fidyah. Tanpa fidyah. Orang yang sakit yang udah tidak ada diharapkan kesembuhan dalam dirinya, itu wajibnya fidyah tanpa qadha. Tanpa qadha. Ya, bisa mudah dipahami? Mudah dipahami. Adapun juga permasalahan orang tua. Ini ada orang tua nih yang karena umurnya sudah dewasa, umur 80 tahun atau 70 tahun ke atas, dia dirinya nggak sanggup untuk berpuasa. Maka itu dia kategorinya sama seperti orang yang sakit, tidak ada harapan untuk sembuh. Jadi wajib fidyahnya aja tanpa qadha. Tanpa qadha. Ya, itu di pembahasan orang tua. Adapun nih ibu menyusui nih, banyak nih ibu menyusui atau hamil, bagaimana dia bolehkah meninggalkan puasa atau apa, itu dibagi menjadi 3 di bab ini. Ada yang misalkan dia takut atas dirinya tanpa bayinya. Ada yang dia membatalkan puasa takut atas dirinya plus bayinya. Ada yang dia berbuka puasa atau membatalkan puasa takut terhadap bayinya saja tanpa dirinya. Nah, itu 3 pembagian. Adapun qadha dan fidyahnya gimana? Yang pertama itu adalah ibu hamil khawatir atas dirinya sendiri. Dirinya dia takut ya, dia nggak takut sama bayinya, takut sama dirinya sendiri. Itu wajibnya qadha tanpa fidyah. Itu wajibnya qadha tanpa fidyah. Adapun yang kedua, dia itu takut atas dirinya dan juga bayinya. Ya, berarti ini dia wajibnya qadha tanpa fidyah juga. Fidyahnya di mana?
tatkala dia takut atas bayinya saja tanpa dirinya. Hmm. Karena apa? Di situ dia takutnya itu terhadap anaknya bukan dirinya. Bukan dirinya. Dalam artian dia itu di situ kodok plus fidyah. Dua ya langsung ya. Kodok plus fidyah. Dua ya. Kalau dia takut cuma karena bayinya aja yang dia takutkan. Ada ketakutan untuk dirinya sendiri ya. Maka dia dapatnya double situ dua. Kodok plus fidyah. Terakhir masalah haid dan nifas. Ini haid dan nifas digabung menjadi satu. Itu hanya wajib kodok tanpa fidyah. Jadi masalah mood tadi tergantung tempat ya Beb ya. Tergantung tempat. Kalau misalnya kayak saya kan pizza nih makan tiap hari nih misalnya nih. Berarti saya kasih pizza dong gitu. Enggak gitu juga. Gitu ya. Tapi kan pizzanya itu kita tinggal di Indonesia yang mana mayoritasnya Indonesia makannya beras atau nasi bukan gitu kebiasaan. kan. Iya, bukan kebiasaan umumnya, enggak. Kadang saya kan makan burger tuh, misalnya tiap hari makan burger mulu, makanan pokok saya ibarat burger lah. Berarti burger satu gitu, enggak bisa beras juga, ya gitu, berarti ya. Beras gitu. Jadi bisa dipahami. Jadi semuanya itu ada tata caranya dan mudah sebenarnya. Sebenarnya mudah. Kalau kita mau belajar, kalau nggak mau belajar semua susah, Bib ya? Iya benar. Antum belajarnya susah nggak, Bib? Susah, semua orang belajar susah. Oh ya susah ya, kirain gampang tadi. Oke, terima kasih banyak Habib atas ilmunya, atas pelajaran yang hari ini kita dapatkan bersama. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah mempertemukan kita di acara seperti ini yang memberikan hikmah, yang memberikan banyak pelajaran. Dan semoga terus-menerus bisa memberikan pelajaran, memberikan manfaat kepada yang lain. Kalau ada benar datangnya dari Allah, kalau ada salah datangnya dari kami. Saya mewakili Habib lagi meminta maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.